Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, kita sudah berada di memasuki tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, doa-doa yang kita mohonkan, ibadah puasa, tarawih kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Mudah-mudahan juga pertemuan kali ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, mendatangkan ilmu, mendatangkan keberkahan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal juga dengan bulan Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita adakan acara Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran, Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang sebagai petunjuk penjelas bagi kita semuanya. Seluruh pedoman hidup kita ini berlandaskan Al-Quran. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini turun itu memiliki beberapa fase. Beberapa proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, tahapan turunnya Al-Quran, Allah menurunkannya ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz, Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah. Nah, ini secara keseluruhan 30 juz tanpa suara, tanpa huruf, tanpa rupa. Tidak ada mana duluan, mana belakangan. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam, kita imani. Kemudian tahapan yang ketiga, dari Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara kemudian berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, dan itu pun turun tidak langsung sekaligus. Tidak langsung sekaligus 30 juz, tapi bertahap ayat per ayat, surah per surah. Berbeda dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu 30 juz sekaligus. Nah itu.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di tanggal berapakah kemudian Al-Quran ini turun? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi secara terperincinya lagi, lebih spesifik lagi, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langsung keseluruhan 30 juz tanpa suara, tanpa huruf, tanpa rupa, tidak ada mana yang dahulu, mana yang belakangan. Nah, itu. Nah, itulah proses turunnya Al-Quran yang disebutkan di dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu artinya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran yang mana? Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itu pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan turun cuma di bulan Ramadan. Ada yang turun di bulan Sya'ban, ada yang turun di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, di bulan Rajab dan lain sebagainya. Dan itu turun tidak secara keseluruhan, tapi itu turun berangsur-angsur sesuai kejadian peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan sepakat para ulama, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bertahanus di gua Hira pada usia 40 tahun itu. Nah, ini proses kita mengenang sedikit nuzulul Quran itu, turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, kita juga perlu mengetahui keutamaan Al-Quran yang berkaitan tentang Al-Quran itu. Yang pertama, keutamaan bagi pembaca Al-Quran. Nah, ini keutamaan bagi pembaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Paling bagusnya ibadah umatku ini, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Nah, ini. Membaca Al-Quran ini dinilai pahala. Baik membacanya itu paham atau tidak paham. Nah, ini kelebihan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca surat kabar, membaca WA misalnya, membaca koran, nah itu tidak diberikan pahala kalau kita baca seperti itu. Dasarnya tidak diberikan pahala. Tapi Al-Quran ini, paham tidak paham, ada nilai pahalanya ketika dibacakan. Dan tidak tanggung-tanggung membaca Al-Quran, nilai pahalanya satu hurufnya adalah 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya itu dinilai 10 pahala. Itu kalau di bulan-bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala, maka pahala membaca Al-Quran tentu lebih besar lagi ketika dibacakan di bulan Ramadan. Makanya kita
Tidak heran ketika memasuki bulan Ramadan, banyak orang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah itu salah satu alasannya, karena pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini memang begitu besar. Nah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran ini ada beberapa macam keadaan membaca Al-Quran itu. Yang pertama, ulama itu membacanya, tradisi-tradisinya adalah berurutan tertib. Artinya ada target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Cerita daripada ulama-ulama terdahulu dijelaskan di dalam kitab-kitab beliau. Ada yang memiliki target khatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Ada yang seperti itu. Ada lagi ulama itu yang targetnya khatam Al-Quran dari awal tertib. Itu ada yang setiap Jumat. 1 pekan sekali. Ada yang seperti itu. Ada lagi ulama itu khatam Al-Quran sehari, bisa khatam Al-Quran setiap hari. Bahkan seperti dikisahkan bahwa Imam Syafi'i itu ketika memasuki bulan Ramadan, beliau 2 kali beliau khatam Al-Quran. Di siang hari dan juga di malam hari khatam beliau Al-Quran. Nah itu luar biasanya para ulama-ulama terdahulu itu. Nah ini yang berusaha untuk kita ikuti, bahwa model membaca Al-Quran macam yang pertama itu adalah membacanya secara tertib, ada keinginan target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau mungkin kita tidak bisa mengikuti seperti ulama-ulama terdahulu yang diberikan memang oleh Allah mereka keistimewaan, waktunya penuh dengan membaca Al-Quran sehari, bisa khatam sampai 2 kali. Nah mungkin kita punya target 1 minggu sekali. Nah itu bisa seperti itu. Atau kalau nggak bisa juga 1 minggu sekali, ya nggak apa-apa. Mungkin kita punya target 1 bulan. Selama bulan Ramadan ini minimal saya harus khatam 1 kali Al-Quran. Nah itu minimal seperti itu. Ada target 1 bulan Ramadan ini saya harus khatam Al-Quran. Buatkan waktunya itu. Nah, bagus seperti itu. Khusus untuk diri sendiri. Kalau bisa khusus untuk diri sendiri khatam Al-Quran minimal sekali. Artinya boleh kalau juga ikut khatam Al-Quran di tempat tadarus, di tempat musalla, di masjid, boleh juga. Tapi kalau lebih hematnya, kalau bisa khusus untuk diri sendiri, khatamkan baca sendirian Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas selama bulan Ramadan. Nah, itu. Caranya kita diajarkan itu supaya mudah. Sehari itu bisa dibagi. Bisa dibagi, misalnya Al-Quran itu kan ada 10 lembar yang biasanya itu. 1 juznya 10 lembar. Iya, 10 lembar. Jadi bisa mungkin untuk memudahkan supaya tidak terasa lebih lelah, capek. Nah itu bisa habis sholat atau sebelum sholat dibaca 2 lembar. Jadi 2 lembar sebelum subuh atau setelahnya, terserah yang mana lebih enak. 2 lembar sebelum zuhur, 2 lembar sebelum asar, 2 lembar sebelum maghrib, 2 lembar sebelum isya, sudah dapat 1 juz dalam sehari. Nah nanti kemudian ketika bulan Ramadan, nah alhamdulillah insyaallah sudah bisa khatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan minimal 1 kali. Nah itu. Inilah kebiasaan tradisi para ulama dahulu mentargetkan bacaan Al-Quran supaya bisa khatam itu. Kemudian ketika kita juga diajarkan, ketika khatam Al-Quran itu ada caranya.
apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, disunnahkan itu khotaman. Kumpulkan orang. Nah, kumpulkan orang. Disunahkan kita untuk mengumpulkan orang. Jadi, bagusnya ada temannya ketika khotaman itu. Artinya bukan sendiri. Itu lebih baiknya. Tapi kalau mungkin sendiri, tidak memungkinkan, juga enggak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Tapi lebih bagus kalau mengumpulkan orang. Nah, ada dulu sahabat Ibnu Abbas. Itu selalu menugaskan satu orang khusus, beliau tugaskan untuk mencari sahabat-sahabat yang lain siapa yang mengkhatam Al-Quran. Nanti sahabat yang ditugaskan oleh Ibnu Abbas ini kalau melihat ada orang mengkhatamkan Al-Quran, dia beritahukan Ibnu Abbas. Nanti ketika sudah mau khatam Al-Quran, dikasih tahu, Ibnu Abbas, dia si Fulan bin Fulan mau khatam Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas langsung mendekati orang itu, ikut berkahnya bahwa dia sudah mau khatam Al-Quran, supaya samaan nanti ikut khatam Al-Quran. Walaupun dia nggak khatam, kita dianjurkan, disunahkan ikut hadir dalam acara pengkhataman Al-Quran orang yang khatam walaupun kita nggak khatam itu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika diadakan khataman Al-Quran itu, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melimpah. Nah, itu. Dan juga malaikat-malaikat itu beristighfar kepada orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu. Man qara Al-Quran thumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafin. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berdoa setelah khatam itu, maka akan diaminkan doanya itu oleh 4.000 malaikat yang mengaminkan itu. Nah, itu. Makanya kita disunahkan untuk ketika khataman Al-Quran ikut sama-sama, rame-rame khatamkan Al-Quran itu. Dan ketika khatamkan Al-Quran itu juga diriwayatkan kita dianjurkan mengkhatamkannya itu di waktunya diatur. Di waktunya itu dianjurkan di awal siang dan di awal malam. Di awal siang habis subuh. Nah, itu dianjurkan di situ untuk mengkhatamkannya. Atau di awal malam habis maghrib. Nah, kenapa seperti itu? Karena malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang yang khatam Al-Quran. Kalau dia khatamkan mulai awal siang habis subuh, akan dimintakan ampun sampai asar. Kalau dia khatamkan awal malam habis maghrib, akan dimintakan ampun oleh malaikat, puluhan ribu malaikat mintakan ampun dia sampai subuh. Nah, itu kenapa seperti itu. Jadi kalau misalnya nih dia khatam Al-Quran di jam 5 sore, artinya sebentar lagi, 1 jam lagi mau maghrib, berarti malaikat hanya mengistighfarkan orang itu, puluhan ribu malaikat itu mengistighfarnya hanya 1 jam. Nah, itu kelebihannya. Makanya dianjurkan ketika khatamkan Al-Quran itu di awal siang dan di awal malam. Nah, itu cara mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian ketika mengkhatamkan itu, ketika sudah sampai ad-duha, wad-duha, nah itu dianjurkan di situ sama-sama bacanya. Ketika kumpul sama orang-orang, nah di situ sama-sama bacanya. Kemudian setelah selesai surat per surat, nah itu disela-sela dengan takbir. Misalkan wadduhanya selesai, mau baca al-insyirah, nah disela dengan takbir Allahu Akbar. Begitu seterusnya dibaca sekali-sekali. Sama-sama. Kemudian setelah itu sampai di Quran surah Al-Ikhlas. Nah, itu kita diajarkan juga oleh para ulama membacanya itu 4 kali di situ. Yang lain sekali-sekali. Nah, di situ 4 kali. Kenapa? Satunya memang jatah bacaan, yang 3-nya untuk menyempurnakan apabila ada kesalahan-kesalahan, mungkin ada 1 huruf, 2 huruf yang tertinggal ketika kita proses dalam mengkhatamkan Al-Quran itu. Nah, 3 kalinya itu untuk menambal kesalahan-kesalahan yang sedikit-sedikit itu. Nah, itu caranya para ulama seperti itu. Karena membaca Al-Ikhlas itu juga diriwayatkan ta'dilu thulutsal Quran.
setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kalau dibaca 3 kali, artinya sama kayak mengkhatamkan Al-Quran juga. Nah, kemudian setelah Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, kemudian An-Nas. Nah, sampai di An-Nas, kita juga dianjurkan jangan selesai di situ, tapi dilanjutkan. Setelah An-Nas, dilanjutkan. Karena amal yang paling bagus itu, ketika selesai, mulai lagi. Nah, itu amal yang paling bagus. Setelah An-Nas, kemudian baca Al-Fatihah. Lanjutkan, belum selesai. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Sampai di situ. Nah, setelah di situ, kemudian ayat kursi. Setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu selesai, barulah mohon kepada Allah apa hajat yang ingin dia minta ketika khotaman Al-Quran itu. Nah, itu rentetan tata cara kita apabila ingin mengkhotamkan Al-Quran yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama itu. Nah, disunahkan juga kalau ada untuk berbagi apa sedekah mungkin ketika khotaman Al-Quran itu. Karena berkahnya luar biasa ketika orang mengkhotamkan Al-Quran itu. Nah, ini model yang pertama tadi, tata cara orang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dengan berurutan tertib memiliki target khotam Al-Quran. Model yang kedua, orang membaca Al-Quran itu adalah dengan cara wirid-wiritan, dijadikan wirid. Mungkin arah itu tidak mampu mungkin kan mentargetkan Al-Quran, khotam, mungkin kita tidak mampu, banyak kesibukan, urus anak, mencari nafkah, itu juga bagian daripada ibadah. Nah, dia mampu jaga. Nah, kalau tidak mampu, coba mungkin bisa diamalkan model baca Al-Quran yang dijadikan wirid-wirid malam-malam itu. Bisa yang seperti itu. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan Sab'ul Munjiyat. 7 surah yang menyelamatkan. Nah, 7 surah yang menyelamatkan. 7 surat pilihan, kalau kita mungkin tidak bisa punya target khatam Al-Quran, sibuk. Tapi kalau bisa diusahakan lah, khusus bulan Ramadan, punya target seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya sudah. Ada model yang kedua, yaitu surat-surat pilihan dibaca di setiap malamnya. Supaya ndek sunyi lalu hari kita itu tidak terlalu sunyi dengan kosong daripada membaca Al-Quran itu. Hudan linnas kan tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mana 7 surat yang munjiat, yang menyelamatkan itu? Yang pertama, Alif Lam Mim Sajadah. Yang kedua, Yasin. Yang ketiga, Ad-Dukhan. Nah, yang keempat, Al-Waqi'ah. Yang kelima, Al-Muluk. Yang keenam, Al-Insan. Yang ketujuh, Al-Buruj. Nah, ini kalau bisa diamalkan 7-7-nya dibaca dalam satu malam, luar biasa. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kalau saya tidak bisa baca ini 7-7-nya? Waduh, panjang-panjang ini. Belum Yasin, belum Ad-Dukhan, belum Waqi'ah. Panjang setiap malam. Bagaimana kalau nggak bisa 7? Boleh dikurangin. Boleh mungkin tidak mampu, boleh ambil 5. Apa yang 5 itu? Alif Lam Mim Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Muluk. Tidak bisa, masih saya 5. Masih banyak 5 itu. Oke, boleh ambil 4. 4 yang mana? Alif Lam Mim Sajadah, Yasin, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Muluk. Nggak bisa juga saya. Yang 4 itu banyak masih itu, ya Allah. Kalau nggak bisa, ya sudah ambil 3. Ambil 3 mana dia? Alif Lam Mim Sajadah, Yasin, sama Al-Muluk. Nggak bisa lagi 3. Ambil 2. Alif Lam Mim Sajadah sama Al-Muluk. Tidak bisa 2, ambil 1 terakhir ini. Apa itu? Al-Muluk Sajadah. Al-Muluk.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dibaca setiap malam. Diriwayatkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan sebelum tidur, pasti beliau membaca Al-Muluk itu. Quran surah Al-Muluk itu. Diriwayatkan orang yang sering baca Al-Muluk ini akan menjadi bentengnya nanti di alam kuburnya. Ada temannya. Ya Allah, yang namanya di alam kubur, kita tahu kan, gelap, tidak ada lampu, tidak ada listrik karena memang tidak ada KWH di sana. Tidak ada juga kita dengar ceritanya orang sambungkan kabel, sambungkan lampu ke sana ketika dia mati supaya dengan niat terang kuburannya. Kan tidak ada seperti itu. Kalaupun dilakukan seperti itu, ya itu tidak berpengaruh karena memang bukan alamnya. Sudah berbeda alam. Nah itu. Nah, untuk menemani kita kemudian menangkis siksa-siksa kubur itu, nah diriwayatkan ini Quran surah Al-Muluk ini apabila dibaca setiap malam, nah itu bisa menangkis atau menemani kita nanti di alam kubur itu. Ini juga biasanya diamalkan di pondok-pondok pesantren. Dulu juga kami diajarkan seperti ini oleh ustadz-ustadz kami di pondok itu. Ya Allah. Nah ini 7 surat yang menyelamatkan. Mungkin kita tidak bisa kemudian mengkhatamkan Al-Quran, terlalu sibuk bagi orang-orang tua misalnya. Tapi kalau anak muda ya usahakan. Karena mungkin masih lebih banyak waktunya dibandingkan orang tua kita kan. Kalau bisa yang muda harus lebih semangat. Jiwa mudanya itu dipakai untuk ibadah. Nah itu. Nah ini orang yang membaca, kelebihan berkaitan dengan keutamaan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu. Terlebih ini adalah bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba membaca Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, mudah untuk membaca Al-Quran ini. Tapi ya itu juga kadang godaan-godaan ini. Ya Allah. Godaan-godaan misalnya seperti HP, itu juga kadang membuat kita ketungkulan. Boleh kalau sekali-kali, yang penting tidak sampai melalaikan kita. Yang penting ada misalnya target itu sudah luar biasa, punya target di dalam bulan Ramadan, saya harus khatam begini-begini. Nah itu bagus, sudah seperti itu. Nah ini yang pertama yang berkaitan tentang orang yang membaca Al-Quran itu. Kemudian keutamaan yang kedua bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Luar biasa ini. Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang memelihara Al-Quran, bagian dari pemeliharaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Salah satu bentuk penjagaan Al-Quran ini adalah dengan adanya para huffaz. Dengan adanya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, Masya Allah. Mulai dari yang terkecil sampai yang sudah tua, masih ada kita dengar orang-orang yang semangat menghafalkan Al-Quran itu. Ini kita pakai kopiah, ada yang putih. Oh ya, habis baterainya ini. Ya, jadi ini kita ada yang pakai kopiah warna putih, ada yang pakai kopiah warna hitam. Nah, luar biasanya nanti para penghafal Al-Quran ini akan diberikan mahkota. Bukan kopiah hitam, bukan kopiah putih, bukan kopiah merah, tapi mahkota yang diriwayatkan cahayanya sangat terang. Sangat terang cahayanya itu. Bahkan wa yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan jubah kehormatan. Nah itu para penghafal Al-Quran ini.
Kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran ini juga paling banyak pahalanya. Kenapa begitu? Karena dia mengulang-ulangi saat baca. Mengulang-ulangi membaca Al-Quran itu. Kalau orang baca Quran sekali langsung lolos. Tapi penghafal Al-Quran ini satu lembar diulang, satu lembar diulang. Berapa sudah pahalanya? Terlebih di bulan Ramadan diadakan, alhamdulillah diadakan acara kegiatan LPTQ di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin dan di pondok-pondok yang lainnya kita lihat. Nah, itu bagian daripada menghormati bulan Ramadan dengan cara membaca Al-Quran itu. Besar pahalanya itu. Nah, ini keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan apa saja yang berkaitan tentang Al-Quran ini, yang melekat dengan Al-Quran ini, insya Allah dia akan menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia salah satunya karena di situ di tempatnya diturunkannya Al-Quran. Nah, itu. Kemudian Gua Hira. Banyak gua di dunia ini. Tapi yang menjadi sejarah, bahkan orang kalau pergi haji dan umroh, mereka berziarah ke sana mengingat sejarah bahwa di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Al-Quran turun, menjadikan tempat itu menjadi mulia. Al-Quran dibacakan di air. Al-Fatihah, kita sering para ulama-ulama kita, guru-guru kita membacakan di air itu Al-Fatihah. Nah, airnya itu pun menjadi obat. Karena Al-Quran itu juga adalah obat. Nah, itu. Apapun kemudian yang melekat dengan dengan Al-Quran ini, maka dia akan menjadi mulia. Nah, itu keutamaan penghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan tentang Al-Quran juga bagi orang yang menghormati Al-Quran. Bagi orang yang menghormati Al-Quran, menjaga, menghormati Al-Quran. Dulu ada kisahnya. Menghormati Al-Quran. Ada seseorang yang pemaksiat dulu. Mabuk dia. Kemudian ketika jalan-jalan, dia menemukan sobekan Al-Quran ketika dia jalan itu. Kemudian dilihat, ya Allah, Al-Quran katanya. Diambil, dibersihkan, dikasihkan wangi-wangian, dihormati, dikasih bagus. Kemudian ditaruh di paling atas. Kemudian matinya husnul khatimah. Ketika di akhirat dia ingin ditanya oleh malaikat, ingin disiksa, tapi terhalang karena dia dulu selama di dunia memuliakan yang namanya Al-Quran. Nah, itu bagian daripada menghormati Al-Quran. Juga menghormati Al-Quran itu bagiannya adalah Al-Quran selalu ditaruh di paling atas. Di buku-buku itu, buku apa di bawah itu, nah itu hendaknya di bawahnya Al-Quran. Al-Quran itu paling atas. Paling atas Al-Quran. Bahkan dijelaskan di dalam kitab fikih itu, diharamkan orang membaca Al-Quran dengan membaliknya dengan air liurnya. Misalnya kan ada kertasnya itu untuk kita mau pindahkan kan. Kalau kita baca buku biasa, ada kita sering mungkin sebagian menggunakan ujung jarinya ditaruh di lidahnya untuk menggeser halamannya. Nah, ketika itu dilakukan pada Al-Quran, itu diharamkan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena kita aja misalnya digitukan di pipi kita sama orang misalnya ini.
Kan enggak mau kita. Ini Al-Qur'an. Harus lebih dihormati lagi. Juga tentang yang tadi itu, kalau misalnya menemukan sobekan-sobekan Al-Qur'an itu, nah itu bisa dipelihara, dijaga dengan yang pertama bisa dibakar robekan-robekannya sedikit itu untuk dengan niat menjaga Al-Qur'an itu. Dibakar, kemudian abunya nanti dibuang ke laut atau ditaruh, ya dibuang ke laut. Atau misalnya juga dengan cara ditanam di tanah yang tidak dilalui oleh orang lain. Nah, itu bagian daripada kita menghormati Al-Qur'an. Harus dihormati Al-Qur'an ini. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Bahkan lebih seharusnya ada kita diajarkan itu juga ketika dikasih Al-Qur'an misalnya sama orang nih. Kita lagi duduk, itu cara menerimanya kita harus berdiri. Bagian daripada menghormati Al-Qur'an. Kalau bendera merah putih saja ketika acara 17 Agustus itu orang kan dengan berdiri menerimanya. Ini Al-Qur'an lebih mulia dibandingkan dengan itu semua. Maka adabnya juga ketika kita menerima pemberian Al-Qur'an diberikan oleh orang lain, kita harus menerimanya, usahakan diterima dengan dalam keadaan berdiri. Berdiri untuk memuliakan, menghormati Al-Qur'an ini. Begitu. Al-Qur'an sangat terhormat. Kalaupun misalnya kita ini tidak bisa, orang tua kita mungkin ada sebagian yang masih lemah dalam belajar Al-Qur'an, kemudian apalagi sampai menghafalnya, setidaknya ada bagian donasi untuk orang-orang yang gemar kaitannya, yang berdekatan dengan Al-Qur'an. Nah itu. Mungkin dia memang tidak hafal Al-Qur'an, tapi mungkin bisa jadi nanti anak cucunya kan. Nah itu. Bisa menghormati Al-Qur'an dengan hartanya, memberikan wakaf Al-Qur'an. Fasilitas-fasilitas bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu. Nah, itu bagian daripada menghormati, mengagungkan syiar-syiar Al-Qur'an, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga, keutamaan-keutamaan yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Yang keempat, yaitu keutamaan bagi orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tahukah kalian siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu orang yang paling baik. Belajar, mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an yang pertama macamnya bisa jadi belajar masih membaca. Itu bagian daripada belajar Al-Qur'an. Dan tergolong insya Allah manusia yang paling baik adalah yang belajar Al-Qur'an. Belajar membaca, mulai dari iqra'nya, kemudian terus meningkat, mulai dari makharijul hurufnya, tajwidnya, terus itu bagian daripada belajar membaca Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama para malaikat yang baik dan mulia. Itu orang yang mahir. Bagaimana orang yang baru belajar, yang masih tersendat-sendat, yang masih terbata-bata? Nah, Nabi kita sangat berkasih sayang. Kata Nabi, walladzina yatatata'tahu fihil Qur'an bahwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang masih terbata-bata, masih proses belajar membaca Al-Qur'an, tersendat-sendat, nah dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Kenapa seperti itu? Karena dia syakun. Artinya kesulitan.
karena dia kesulitan. Misalnya contoh, alam nashrah laka sadrak. Itu kalau orang yang lancar sekali. Kalau orang yang tidak lancar, contoh, alam nashrah laka sadrak. Alam. Nah, itu kan bisa diulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, itu kasih sayang Nabi kepada orang yang belajar, proses belajar Al-Quran itu. Yang kedua, belajar Al-Quran itu juga artinya belajar memahami isi Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Memahami isi, memahami maknanya, mentadabburkannya. Coba sekali-kali belajar membaca Al-Quran itu minimal sama terjemahnya. Nah, ini kita bisa rasakan manfaatnya. Kalau sama terjemahnya itu lebih mengena biasanya, ditadabburkan. Itu belajar Al-Quran. Atau belajar bagi orang-orang yang sudah ahli dalam bahasa Arab, yaitu orang yang belajar tafsir Al-Quran. Masya Allah, itu dipelajari biasanya di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat perkuliahan. Nah, itu dipelajari tafsir Al-Quran itu. Nah, itu mudah-mudahan tergolong dengan itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mengajarkannya pun tergolong orang yang paling baik. Para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, nah itu seharusnya ditaruh di atas, artinya tidak dipandang sebelah mata. Nah, dulu ceritanya Syekh Yasin Al-Padangi. Beliau itu seorang ulama besar, musnidud dunia, orang pakar hadis yang menyimpan sanad-sanad hadis. Muridnya juga para ulama besar. Tapi keunikan dari beliau itu punya ceritanya itu yang kami dengar, punya di sore hari itu majelis belajar Al-Quran untuk orang-orang yang pemula. Biasa untuk orang-orang yang pemula. Padahal beliau ulama besar. Ketika ditanya, wahai Syekh, tidak perlu Anda mengajarkan seperti ini. Cukup Anda mengajarkan yang sudah besar-besar ini. Ini cukup ustadz-ustadz yang di bawah yang mengajarkan seperti ini. Apa jawabannya? Saya ingin tergolong bagian dari hadis Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, itu beliau sekelas Syekh Yasin Isa Al-Padangi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa keutamaan yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat dalam membaca Al-Qur'an, semakin mengetahui kehormatan Al-Qur'an, ingin lebih-lebih sampai-sampai ingin menghafalkannya itu. Masih banyak lagi yang berkaitan tentang kalau kita pelajari tentang Al-Quran ini. Tidak habis-habis. Nah, mungkin untuk mengisi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.